Sundari. Kali ini akan membahas tentang strategi komunikasi bisnis yang tepat saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang menyebar di berbagai penjuru dunia menyebabkan banyak aktivitas pun terganggu, mulai dari sekolah, pekerjaan, juga ekonomi dan bisnis. Tak sedikit bisnis UKM yang terpengaruh dengan pandemi COVID ini. Walaupun demikian, bisnis tentu tetap harus berjalan. Lalu, bagaimana seharusnya bisnis UKM melakukan strategi komunikasi dan pemasarannya di tengah pandemi COVID-19? Banyak pembisnis pun yang merasa kebingungan. Pasalnya, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada masa ini, banyak orang merasa khawatir dan cemas dengan ketidakpastian yang ada. Beberapa orang terdampak langsung dengan pandemi ini. Semua orang berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Bisnis pun harus bisa menyesuaikan gaya bahasa dan penyampaiannya dalam berkomunikasi terhadap audiens mereka. Mulai dari UKM hingga bisnis besar mulai menyusun ulang strategi komunikasi, konten yang mereka buat, dan mencari ide-ide kreatif baru untuk memasarkan produk dan jasa. Komunikasi bisnis saat ini harus berhati-hati dalam menyesuaikan tone komunikasi brand agar tidak terlihat memanfaatkan keadaan atau krisis sebagai cara untuk meningkatkan penjualan. Jika ingin mempromosikan produk atau jasa, pikirkan mengenai bagaimana menyampaikan hal tersebut dengan cara yang menunjukkan kesadaran sebagai sebuah brand akan masalah dan tantangan yang dihadapi banyak orang dalam kondisi saat ini. Berikut adalah beberapa tips strategi komunikasi yang bisa diterapkan untuk bisnis UKM. Pertama, tunjukkan empati. Mengabaikan pandemi COVID-19 sepenuhnya dan menjalankan komunikasi layaknya tidak ada apa-apa tentu bukan langkah yang tepat. Memang, di saat seperti ini banyak orang menghabiskan waktunya secara online. Mungkin ini waktu yang tepat untuk memasarkan bisnis. Melihat kondisi seperti ini sebagai sebuah kesempatan. Tapi, tanpa strategi komunikasi yang tepat, bisnis malah bisa terkesan seperti ketidakpedulian dan ketidakpekaan. Oleh karena itu, tunjukkan kepada audiens dan pelanggan bahwa sebagai sebuah bisnis peduli terhadap mereka. Tidak harus terus-menerus membahas COVID-19, tapi pertimbangkan baik-baik mengenai bagaimana menyampaikan pesan, promosi, pemasaran, atau konten. Kedua, gunakan tone dan gaya bahasa yang tepat. Gunakan tone dan gaya bahasa yang sesuai dengan brand, tapi keduanya juga harus sesuai dengan konteks. Misalnya, kalau biasanya gaya bahasa sebuah brand lebih casual dan santai atau bahkan nyeleneh, mungkin perlu mempertimbangkan untuk menggunakan gaya penyampaian yang lebih serius dalam mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Ini bukan berarti harus mengubah sepenuhnya tone sebuah brand. Intinya, gunakan gaya penyampaian yang autentik, positif, dan tidak berlebihan juga dibuat-buat. Tunjukkan dukungan kepada pelanggan, juga berikan kesan bahwa mereka merupakan prioritas. Transparan dan jelas. Di saat seperti ini, semua orang sangat peduli dengan kebersihan dan keselamatan mereka. Maka dari itu, sampaikan dengan jelas dan terbuka kepada pelanggan mengenai langkah-langkah yang bisnis lakukan untuk menjaga keamanan mereka. Misalnya, jika bisnis UKM merupakan usaha makanan, komunikasikan dengan transparan mengenai praktek keamanan dan kebersihan makanan yang diterapkan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga pelanggan tetap aman. Bagaimana menyiapkan makanan, apakah menyediakan layanan pesan antar, bagaimana memastikan kebersihan produk selama proses pengiriman. Kalau bisa, jangan hanya sekedar mengatakan langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Tunjukkan secara langsung dan transparan adalah cara yang bagus, misalnya dengan membagikannya di media sosial. Yang keempat, tetap membuat konten. Berhati-hati bukan berarti berhenti berkomunikasi. Tetap terkoneksi dengan pengikut di media sosial dan jaga engagement dengan mereka. Karena social distancing, kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktunya di dunia maya. Menurut survei Kantar, penggunaan Facebook dan Instagram meningkat 40% karena dampak COVID-19. View Instagram dan Facebook Live pun bertambah 2 kali lipat dalam 1 minggu. Maka dari itu, ini kesempatan untuk menghasilkan konten yang unik dan relevan dengan audiens. Coba buat konten yang dapat membantu, memberi dukungan, atau menghibur bagi mereka. 5. Bagikan konten positif. Banyak orang yang mengaku cemas dan stres dengan informasi juga berita mengenai pandemi COVID-19 yang tak ada habisnya. Dengan begitu, buatlah alternatif atau distraksi bagi audiens dengan menghadirkan konten yang positif, menghibur, dan tetap peka. Ingat, untuk tetap hati-hati dalam menyampaikan konten agar tidak terkesan tidak sensitif.
Keenam, update website toko online. Pastikan semua informasi dan pengumuman terbaru yang berkaitan dengan bisnis dapat diakses dan up to date di web jualan online. Misalnya, Google menganjurkan agar web jualan online menampilkan banner atau pop-up yang menginformasikan pengunjung mengenai status bisnismu, keterlambatan, opsi pengiriman, dan lain-lain.